Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang berkata, "Ya Allah, apa dosaku hingga Engkau menimpakan ini kepadaku? Waktu aku banyak maksiat dan mengikuti nafsu syahwatku, rezeki dan kesenangan menghampiriku. Di saat aku sudah bertobat, Allah justru menyempitkan rezekiku." Memang kadang-kadang kita mendengar dan melihat orang-orang muslim yang soleh tidak banyak memperoleh jabatan dan harta benda. Kita menduga kenikmatan dunia ini memang diperuntukkan buat orang-orang kafir atau buat orang-orang yang tidak taat beragama. Sedangkan bagian kenikmatan duniawi pada orang-orang yang beriman adalah sedikit saja. Kesudahan yang baik hanya ada di akhirat. Allah menguji kesabaran hamba-hambanya di dunia untuk mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di akhirat, serta menyempurnakan ganjarannya tanpa hisab di akhirat. Di akhirat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Segeralah beramal soleh sebelum ujian datang, bagaikan malam yang gelap. Pagi hari seseorang beriman, tapi sorenya dia kafir. Atau sore hari dia beriman, tetapi paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan kesenangan duniawi." Padahal Allah telah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan sesuai dengan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan ketentuan bagi setiap sesuatu." Juga firman Allah, "Allah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik." Apakah menurut Anda sepele ketika Anda bisa berjalan dengan kedua kaki, padahal banyak orang lain yang kakinya lumpuh karena stroke? Sepelekah ketika Anda bisa mengisi perut dengan makanan dan minuman, sedangkan orang lain tidak mendapatkan makanan dan minuman sama sekali? Maukah Anda menjual mata Anda ditukar dengan segunung emas? Maukah Anda membeli istana yang indah dengan lisan Anda, tetapi Anda menjadi bisu? Allah berfirman, "Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan walaupun sudah beriman, lalu mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar beriman, dan Allah pasti mengetahui siapa orang-orang yang dusta." Ada satu kisah tentang seorang laki-laki yang naik kapal besar syarat penumpang di laut yang bernama Samudra Dunia. Kapal itu terhantam ombak besar, badai, angin kencang.
Akhirnya kapal itu karam. Sebagian orang hanyut dan tenggelam. Sebagian orang berenang-renang dalam kepayahan. Sebagian orang tidak diketahui bagaimana nasibnya. Laki-laki ini beruntung masih hidup, tapi ia terdampar di pulau yang sunyi, liar dengan semak belukar, duri-duri di kanan dan kiri. Tidak ada orang lain di situ. Laki-laki ini menyepi, tinggal sendiri dalam keterasingan. Berhari-hari, berpekan-pekan, tidak ada harapan untuk pulang. Ketika langit semakin mendung berawan, ia mengumpulkan kayu untuk membuat rumah-rumahan yang melindunginya dari panas dan hujan. Ketika lapar, ia masuk ke hutan. Ia mencari dedaunan, pohon, atau apa saja untuk dimakan. Namun, ketika ia pulang dari kedalaman hutan, ia melihat bangunan gubuknya yang berada di tepi laut itu habis terbakar oleh semak-semak dan rumput kering yang panas. Laki-laki ini menjerit dan menangis sekuat-kuatnya meratapi nasibnya. Lapar, kelaparan, kesusahan mencari makan, dan gubuk tempat berteduh satu-satunya lenyap habis terbakar. Dia hampir menyalahkan Tuhan. Kenapa membuatnya sengsara seperti ini? Tiba-tiba, tidak berapa lama, datanglah suatu rombongan. Orang-orang menghampiri laki-laki ini dan berkata, "Bapak pasti orang yang sedang terdampar karena musibah yang menimpa kapal pada beberapa bulan yang lalu. Ini hutan liar yang tidak mungkin menjadi tempat tinggal bagi manusia. Ikutlah dengan kami. Semoga Bapak termasuk orang-orang yang selamat dari musibah tenggelamnya kapal." Nah, Winners, para pemirsa semua, dapatkah Winners, yaitu Anda semua, mengetahui dari mana atau dengan sebab apa datangnya pertolongan yang akan menyelamatkan ini? Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang menjalani ujian ini dengan sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.